Di alat ukur. Banyak aman 4.000 rem. 5 rem. Di acuan. Jadi maksimum kapasitas TRD 5 rem atau 50 milisievert kan? Rem ke sievert kan gitu? 5 rem sama dengan 50 milisievert, betul? Satu sievert berapa rem? 100. Berarti kalau 5 rem berarti kan dibagi 0,5 dikali 100. Jadinya berapa sih? 50. Kan mili. 0,05 dikali 1000 kan mili Ibu ngomongnya. 5 rem sama dengan berapa milisievert? Kalau gini ngomongnya, 5 rem sama dengan berapa sievert? Berarti 5 dibagi 100, 0,05 sievert. Kan susah tuh 0,05 sievert. Supaya bulat ya kalilah 1000 menjadi milisievert. Jadi 5 rem sama dengan 50 milisievert. Gitu. Itu kapasitas maksimum TLD. Sedangkan NBD kita aja 20 milisievert. Ya kan? Jadi dengan satu TLD kalaupun 1 tahun masih oke-oke saja dari sisi NBD. Tapi kenapa 3 bulan? Alasannya bukan karena sisi TLD-nya. TLD-nya oke saja dia. Jadi selama tidak dipanaskan, elektron yang ada di elektron trap akan di situ terus. Dia akan menuju ke ground state-nya pada saat dipanaskan di suhu tinggi. Berapa suhunya? 300 sampai 400 derajat Celcius. Jadi itu hanya di mana? Di TLD reader. Sama pada saat annealing, bisa suhu itu. Jadi kalau di tempatmu itu ya aman-aman aja. Di trapnya itu nggak masalah. Tapi kenapa harus 3 bulan? Karena peraturan mengatakan begitu. Iya, karena ada di Perpres 4 2013 yang protek keselamatan radiasi turunan dari PP 45 2023. Itu memang masih dulu kan PP-nya lama ya, masih 33. Itu masih ada Perpres 4 2013. Pekerja radiasi minimal 3 bulan sekali harus diketahui dosisnya. Untuk apa? Tadi keselamatan tadi, pemantauan dosis kamu. Coba kalian bayangkan, 1 tahun baru dievaluasi, kemudian sudah lebih. Apa yang bisa dilakukan? Nggak ada, udah kelewat. Tapi kalau udah 3 bulan, oh ternyata load kerjanya banyak, atau mungkin entah ya, kita nggak mengharapkan kecelakaan, tapi itu kemudian agak teledor gitu, jadi dosisnya lebih, nanti triwulan, 3 triwulan berikutnya tuh kita bisa rearrange jadwal. Bukan terus nggak boleh bekerja, nanti nggak dapat gaji ya. Dipindahkan dulu kayak nggak ada hubungan dengan radiasi gitu. Ini mbak-mbak yang hamil ikut kerja juga masih? Boleh nggak sih? Boleh, tetapi ada catatannya. Hmm? Berapa batasannya kalau wanita hamil bekerja? Kenapa itu? Maksudnya masyarakat karena kenapa alasannya? Karena kalau hamil kan ada bayi kan? Bukan, batasannya itu ya. Jadi kalau wanita pekerja radiasi yang lagi hamil, hamil kan ada bayinya. Bayi itu kan masuk masyarakat umum. Bata itu, ibu kepengen sesuatu yang kamu paham itu pakai reason. Jadi kamu akan lebih, oh iya nggak akan lupa. Orang hamil ada bayi. Nah yang diikut bayinya. Makanya dosisnya, dosis untuk masyarakat umum karena ada bayinya tadi. Gitu. Masyarakat umum, jadi kalau di soal itu masyarakat umum kadang-kadang langsung ke 1 milisievert kayak gitu ya. Kerja radiasi, definisinya apa? Apa pekerja radiasi? Banyaknya Bu Yuni kemana-mana, ke yang kelintasan. Oke, ayo ada pertanyaan lagi? Tidak? Nanti deh pas materi Ibu kalau ada. Tapi beneran ya teman-teman, harus nanya, harus nanya. Kalau nggak mau nanya ke Ibu, nanya ke temennya. Jadi yang merasa, kemarin Ibu kan dibisikin sama Pak Dino, ada beberapa katanya yang nggak progres, harus merasa diri. Jadi gini, kalau saya merasa saya kurang, itu perbaikannya mudah karena saya akan mencari cara untuk memperbaiki. Tapi kalau saya nggak merasa saya kurang, itu yang susah banget. Mau di-trigger seapapun gitu ya, dibantu siapapun tetap aja nggak bisa karena
nggak merasa kurang, nggak merasa salah ya kalau yang gitu. Susah perbaikannya. Jadi teman-teman yang kemarin sudah sering ada kuis, ada pretest, yang merasa kurang, tolong bertanyalah kurangnya itu di mana. Teman-teman tuh yang nggak paham di apa. Nanti akan lebih dipahami lagi. Gitu ya? Oke. Padahal pembukaannya banyak sekali. Sengaja pembukaan sebenarnya bagian dari materi ibu. Jadi nanti ibu tinggal lari aja gitu kan. Tapi tadi, kalau ada yang nggak dimengerti, nggak usah gini. Kadang-kadang teman-teman itu ada pertanyaan tetapi mau mengungkapkannya malu. Ya kan? Nah sekarang kita itu di sini satu keluarga, 30 orang ini. Bersama-sama dengan PT Gayo, kepingin kalian lulus semua. Itu harapannya Pak Gamal. Tuh. Harapan Ibu juga. Maksudnya Ibu kan ikut membantu gitu. Itu. Jadi harapan teman-teman kita wujudkan bersama lah. Jangan sungkan untuk nanya, jangan merasa malu. Karena kita memang belajar bareng dan kalian sudah lama nggak belajar. Jangan merasa, aduh kok saya nggak bisa melulu. Enggak. Kalau kamu mau, insya Allah bisa. Tapi tadi usaha. Banyak soal-soal yang diberikan. Ya, udah ada soal-soal. Tolong beneran dikerjakan. Sendiri. Jangan nanya jawaban sama temen. Salah nggak apa-apa. Justru nanti kan semua soal akan dibahas. Pada saat pembahasan, kalau kalian sudah pernah mengerjakan dan salah, itu kalian akan lebih ingat di sini. Oh, saya kemarin salah ini. Karena apa? Kalian ngerti. Nanti ada tipe soal yang sejenis, kalian sudah bisa ngerti, bisa menganalisis. Jadi beneran dikerjakan. Makanya itu gunanya diskusi kelompok tadi, kerja bareng. Bukan berarti kalau udah dikerjakan sama temennya langsung minta, ininya jawaban kuncinya apa? Enggak. Tapi berusaha ngerti ngerjain itu. Gitu ya. Oke. Kok nggak mau sih? Mbaknya mau katanya. Jangan-jangan ibu salah, yang dipencet yang mana nih? Mbak yang dipencet yang ininya bukan? Ininya, lasernya bisa, tapi ininya nggak jalan. Oh, ke sini. Oh, bukan. Tapi berkurang, sama loh. Oh, ini nge-freeze, Mbak. Oh, sini, sini, sini. Ini ada freeze-nya. Ini kan ada freeze-nya, sayang. Ini kali nge-freeze-nya. Mencet aja ininya. Oh, ininya berubah sananya, Mbak. Oh, dia pakainya jaringan. Jadi kalau oh. terlalu panas. Waduh, ibu kebanyakan ngomong jadi sampai panas ya, sampai ini. Oke, ya sembari mikir itu. Kemarin di fisika radiasi belajar apa? Ada sumber radiasi, ya kan? Kan kalian harus bisa mengidentifikasi sumber radiasi. Kalian kebetulan ini RDI makanya sumber radiasi pengion ya. Sumber radiasi pengion yang mana? Kan sumber radiasi pengion ada dua. Ada zat radioaktif, ada pembangkit radiasi pengion. Kalian yang mana? Pembangkit radiasi pengion. Apa bedanya? Hmm? Semuanya dua-duanya buang. Kalau yang itu alam itu uranium dan anak luruh, plutonium dan anak luruh. Yang digunakan di medik industri itu semuanya buatan. Baik itu zat radioaktif dan PRP apalagi gitu ya. Untuk selanjutnya saya nyebutnya PRP ya, pembangkit radiasi pengion. Nah, bedanya apa? Pancaran radiasinya. Kalau yang zat radioaktif itu yang dipakai teman-teman ya. Kalau yang pembangkit radiasi selalu X-ray. Kalau ini bisa apa tadi jenis radiasinya? Kalau yang tadi zat radioaktif yang kalian pakai. Oh, oke, alfa, beta, gamma, neutron. Yang semuanya sifat dengan X-ray yang mana? Gamma. Itu semua keciplak di situ sifatnya. Nah, kemudian eh, selain jenis radiasinya, sebalik. Kalau pembangkit eh, X-ray yang kamu gunakan, X-ray yang kamu gunakan, spektrumnya bentuknya apa? Yang Bremsstrahlung kan? Bremsstrahlung apa? Continue. Berarti X-ray yang kamu gunakan selalu yang continue.
Discrete-nya itu X-ray elektron yang sampai ke targetnya, sampai ke inti, sehingga ada X-ray karakteristik. Itu pada saat kamu ukes-ukes itu X-ray karakternya supaya nggak banyak, karena energinya rendah. Jadi bentuk spektrumnya, kalau gamma itu discrete, karena cuma di situ tadi, kalau X-ray itu continue. Continue apa sih artinya? Terus menerus. Oke, terus menerus boleh untuk memahaminya. Jadi gimana? X-ray continue itu berdasarkan apa? Waktu penyinaran, tegangan yang digunakan. Wah, ini bagaimana? Jadi gimana proses sekarang gini, ulang. Di fisika radiasi ada proses terjadinya X-ray kan? Ada katoda, ada anoda. Nanti tempat ibu ada lagi sih sebenarnya. Ada katoda, ada anoda. Katoda itu yang catu daya listrik dari PLN. Anoda itu yang targetnya. Kemudian dari katoda dipanaskan oleh PLN tadi, kemudian kamu atur ada arus masuk. Arusnya akan memutar filamen. Filamen terputar, ada elektron-elektron di focusing cup. Katoda kan ada focusing cup. Gitu? Kemudian dia akan di situ terus sampai kapan? Sampai QV-nya diberikan tegangan. Pada saat diberikan tegangan, elektron di focusing cup akan bergerak menuju target. Kecepatannya tergantung tegangan yang diberikan. Ya kan? Ya, semakin besar tegangan, energi yang dihasilkan juga semakin besar. Artinya apa? Daya tembus juga semakin besar. Nah, pada saat menabrak target ada dibelokkan. Nanti interaksi radiasi dengan X-ray dan gamma. Ada apa saja? Banyak banget. Fotolistrik, hamburan Compton, produksi pasangan. Itu nanti ada syarat-syaratnya, nanti Ibu ulang satu-satu ya. Karena itu ada di soal-soal. Oke, ini yang dibelokkan itu X-ray yang Bremsstrahlung. Yang keluar lewat diafragma, kolimator gitu kan. Yang langsung ke target. Nah, spektrumnya Bremsstrahlung adalah continue. Continue itu tadi oke lah, terus-menerus. Terus-menerusnya apa? Dari energi rendah sampai energi maksimumnya. Maksimumnya apa? Dari tegangan yang dipakai. Jadi kalau misalnya kamu pakai tegangan 80, berapa energi dari X-ray Bremsstrahlung? Berenergi banyak dengan energi maksimum sebesar 80 kilo elektron volt. Kalau kita udah ngomong energi harus selalu dengan elektron karena yang ditanya adalah energi elektron. Gitu ya. Nah, kalau yang si gamma tadi diskrit, misalnya gamma misalnya yang kamu kenal apa? Cesium yang kalian kalibrasi. Ya kan? Kalibrasi ada cesium kan? Kalibrasi surveimeter, RDI kan nggak pernah. Ada yang punya fluoroskopi, ada yang intervensional. Teman-teman di sini. Nggak ada. Ini semuanya yang konvensional. Oke, berarti semuanya nggak pakai surveimeter ya? Pakai. Oh, berarti dia fisikawan medik ya harus punya pegangannya dia. Ya, oke. Wah, tugasnya banyak. Ngerangkap berapa rumah sakit, Mas? Soalnya gitu, sekarang wajib punya fisikawan medik gitu ya. Itu. Apa ya, tadi mau bahas apa, Ibu? Lupa. Bukan. Pemahaman saya itu bentuknya oh, bukan. Kalau segi waktunya, gamma setiap saat juga memancarkan radiasi. Setiap saat malah. Ini justru keunggulan PRP tadi. Ini perbedaan yang paling menguntungkan untuk PRP. PRP hanya ada radiasi pada saat di-on-kan. Tapi kalau zat radioaktif, gamma, neutron, alfa, beta, itu setiap saat ada radiasi. Setiap detik dia meluruh. Gini. Kan gini kan spektrumnya? Ini energi, ini intensitas. Kemudian di sini nanti, oh Ibu di sini. Yang paling ininya, 2/3 energi maksimumnya. Ini yang dipakai yang sampai ke targetmu. 2/3. Jadi kalau misalnya ini 100, 70 yang sampai ke targetmu itu hitungan itu sudah ada. Jadi continue apa? Di sini energinya berenergi banyak dengan energi maksimumnya SKW QV yang digunakan.
Kalau diskrit itu di targetnya tadi yang sampai inti. Itu. Nah, diskrit ini tergantung dari target yang digunakan. Karena dia harus sampai ke inti yang dia menggeser proton neutron, atau dia ke inti sampai memindahkan eksitasi. Nanti ya, eksitasi kan. Jadi memindahkan elektron. Eksitasi apa? Pindahnya elektron dari dalam keluar. Nah, itu prinsipnya si TAD tadi. Karena kalau di luar itu tingkat energinya lebih tinggi, hukum kekekalan energi. Kalau ada energi lebih tinggi, dia akan selalu ke bawah. Makanya itu kasih perangkap elektron. Itu. Nah, sambil ke bawahnya di sini sambil memancarkan X-ray karakteristik. Gitu. Oke. Oh, ini tadi karena PRP. Nah, udah ya. PRP di situ. Kemudian di situ kadang-kadang teman-teman punya filter ya. Untuk apa filter? Untuk proteksi radiasi ya. Tujuannya tindakan proteksi radiasi dengan adanya filter. Tujuannya filter untuk apa? Menyerap radiasi yang rendah. Yaitu dari yang X-ray karakteristik tadi itu diserap. Ini kan filter kan ada inherent, ada yang kadang-kadang filter tambahan dan radiasi hambur, gitu kan? Supaya apa? Terus untuk proteksinya, untuk proteksi kulit setelah radiasi diserap, kenapa radiasi rendah harus diserap? Oke, tapi dia hanya sampai di kulit doang, makanya direndah untuk melindungi kulit pasien, karena dia hanya sampai di kulit, nggak akan sampai ke targetnya. Jadi filter itu memperbaiki penetrasi. Kalau filternya oke, penetrasi hanya energi yang di 2/3 ini tadi. Jadi langsung ke targetnya. Yang rendah-rendahnya di filter. Kenapa? Makanya filter jadi salah satu UKES. Karena kalau filternya nggak oke, kulit pasien kena radiasi. Nanti terus-terusan gitu bisa nekrosis ya. Apa nekrosis? Udah mati banget itu. Nekrosis itu udah paling penyaknya kan. Jadi ada urutan kan kalau di kulit. Itu ibu selalu kaitan gini dengan soal-soal. Jadi yang paling rendah kemerahan, eritema, kemudian epalasi, rontok-rontok kulit, diskuamasi basah, diskuamasi kering, baru nekrosis. Jadi di nekrosis yang paling parah itu, di kulit yang paling parah itu nekrosis. Jadi ibu setiap bahasan akan ibu bahas dengan materi yang sebelumnya ya. Kalau kalian nggak jelas nanti ditanyain lagi. Ini jadi tadi PRP bukan PRP, sumber radiasi pengion itu ada dua. Tadi ada zat radioaktif dengan PRP. Semuanya punya potensi bahaya radiasi resiko. Nah, makanya perlu keselamatan radiasi ini. Keselamatan radiasi itu tertuang di dalam PPKR. Bapeten akan ngasih izin, kita pemegang izin akan ngasih izin pemanfaatan jika pemegang izin sudah melakukan janji akan memenuhi semua persyaratan keselamatan. Di mana itu? Di dokumen PPKR. Makanya salah satu persyaratan izin adalah dokumen PPKR. Yang menyusun siapa? Yang punya kewajiban menyusun dokumen PPKR. Itu membuat. Menyusun tanggung jawab pemegang izin, karena dia yang bertanggung jawab. Tapi karena pemegang izin nggak punya kompetensi, makanya ada tugas PPR yaitu membuat atau membantu pemegang izin menyusun dokumen PPKR. Kalau yang di Perka lama, Perka 8 2011 dia ngomongnya membuat. Tapi kalau yang Perka barunya membantu pemegang izin menyusun ini. Jadi nanti bisa identifikasi kapan tugas pemegang izin, kapan tugas PPR, kapan tugas dokter ahli, kapan tugas tenaga kesehatan. Ya, nanti kemarin udah disampaikan di PPKR, tentu saja bab 2 ya, organisasi. PPKR ada berapa bab? 5. Apa saja? Dahuluan. Pendahuluan isinya latar belakang. Terus tujuan, definisi, istilah-istilah ya, lingkup. Kemudian bab 2, organisasi, itu persyaratan manajemen di situ kan? Nah, apa saja tuh di situ? Penanggung jawab keselamatan istilahnya. Kemudian personil di situ muncul.
Ya kan, di seluruh organisasi kan ada penanggung jawab keselamatan yaitu PI, kemudian ada personel. Personel di tempat kalian ada tenaga medis, tenaga kesehatan. Personel harus punya tanggung jawab, kalian sudah ada tanggung jawab. Tanggung jawab nggak boleh ngarang ya. Ceplokkan aja, copy paste dari peraturan yang ada, dari perka-4-nya. Jadi kalian nggak boleh ngarang, enak-enak aja lah nanti pemegang izinnya dikasih yang berat, pekerja radiasi yang kecil, nggak boleh. Sesuai dengan perka yang ada. Kemudian personil harus kompeten, makanya di situ ada pelatihan. Bab 2. Bab 3, apa isinya? Deskripsi fasilitas, peralatan dan peralatan penunjang. Itu kan? Di situ kan kamu belajar daerah kerja, ada denah, ada daerah pengendalian, ada daerah supervisi, ada isodosis. Nah, di situ ada pembatas dosis. Walaupun ngitungnya nanti ada di bab 4. Tapi di denahnya harus sudah. Dengan pembatas dosis segini nanti akan mempengaruhi berapa, harus muncul gitu, muncul di denahnya. Termasuk perlengkapan proteksi radiasi, TLD. Kalau intervensional, survei meter. Itu. Kemudian bab 4. Bab 4 apa? Prosedur proteksi dan keselamatan radiasi. Ada di situ pertama kali kamu harus ada simulasi perhitungan atau penetapan pembatas dosis. Pembatas dosis itu kadang-kadang ngomongnya dose constraint. Tapi kalau kita mau bahasa Indonesia gitu, dose constraint itu bahasa Inggris tetapi sudah yang umum. Ya, jadi kadang nyebutnya dose constraint atau pembatas dosis itu sama. Kalau untuk masyarakat umum yang menetapkan siapa? Bapeten berapa? Hah? 1 itu NBD. Ini pembatas dosis. 0,3. 0,3 apa? Milisievert per tahun. Pembatas dosis itu per tahun. Kalau untuk pekerja radiasi, yang menetapkan siapa? Pemegang izin. Nah, ini simulasi itu yang kamu tulis di dalam bab 4 PPKR. Syaratnya apa pembatas dosis untuk pekerja radiasi? Pertama, harus di bawah NBD. Harus di bawah NBD. NBD kan tadi 20. Kecil banget boleh nggak? Hah? Boleh. Makanya di optimisasi itu ada slow, achievable, slow, reasonably achievable. Ya, reasonably-nya apa? Yang bisa dengan alasan ekonomi sosial. Tetapi yang bisa dicapai gitu, achievable. Jadi, oh biar aman kecil aja gitu. Tapi itu selalu lebih-lebih kan nggak boleh. Karena begitu teman-teman sudah menetapkan pembatas dosis, Bapak kan nggak lihat NBD lagi. Yang dilihat pembatas dosismu. Nanti kalau ternyata tadi karena kekecilan, akhirnya kan lebih-lebih terus. Bapak kan investigasi terus, bolak-balik datang. Kenapa sih nih gitu? Walaupun kalian nggak ngelaporin, Bapak kan tahu dosis yang kamu terima. Karena dari lab dosimetri tadi terakreditasi itu terakreditasi oleh Bapeten. Jadi hasil dosismu itu sekaligus dikirim ke Bapeten sebelum dikirim ke tempatmu. Jadi kalian nggak bisa ngumpet-ngumpet sama Bapeten. Bahkan kan pernah ada radiografer yang iseng gitu, naruh TLD di X-ray. Setelah dievaluasi, lebih dari waktu itu masih NBD. Orang dia ditaruh terus, tapi Bapeten akhirnya investigasi datang ke sana, apa yang terjadi. Ternyata emang ditaruh, karena hasilnya 0 melulu katanya. Pengen tahu fungsi apa tidak, kan konyol kayak gitu. Nah itu PPR-nya ya harus yang negur kayak gitu. Iya, anak-anak PKL ya. Benar kamu pengakuan itu? Jadi pas gini kan teman-teman kebetulan radiografer semua ya. Pada saat Ibu ini paparan medik, paparan kerja memang tugasnya nanti sama dengan PPKR tadi. Kalian bisa sekaligus melihat ke rumah sakit kalian. Apa yang kurang. Jadi nanti berangkat dari sana kalian, saya jadi PPR nanti mau ngapain. Itu bisa membantu kalian nanti juga pemahamannya lebih cepat. Sehingga nanti pada saat ujian lulus. Gitu ya. Pokoknya semangat, kalau nggak ngerti nanya, jangan diem aja. Karena temanmu juga
nggak ngerti kalau kamu nggak ngerti, gitu maksudnya. Kalau kamu nggak bilang kamu nggak ngerti, teman-teman juga nggak akan tahu. Jadi teman-teman yang merasa kurang nggak usah malu, tolong bertanya. Ya, oke, itu punya resiko jadi keselamatan radiasi. Loh, salah. Oh, ke bawah. Kenapa untuk diberikan? Nah, ini itu persyaratan keselamatan tadi. Mendapatkan SIB ya, kalian. Kemudian menjalankan tugas G harus kompeten tadi. Gitu. Jadi kalau ibu kepengennya gitu ya, teman-teman itu beneran kompeten. Tadi saya ulang lagi, bukan hanya SIB tujuan akhirnya, tetapi teman-teman kompeten sehingga keselamatan pekerja radiasi, pasien, pendamping pasien, masyarakat umum beneran terhandle dengan baik. Yang sekarang itu ibu sering lihat di fasilitas RDI itu lampu nyala terus. Salah nggak? Salah. Jadinya nanti nggak ada bedanya sedang operasi apa tidak operasi. Itu hal kecil matiin cetak gitu doang loh. Jadi pada saat mati kan kita bisa konsultasi orang tuh gampang gitu. Nah sekarang nyala terus tapi orang keluar masuk jadi nggak ada gunanya itu si lampu. Nah ini para radiografer, tolong kalau memang lagi nggak di on kan lampu dimatikan. Itu edukasi ke masyarakat umum. Ya. Hmm. Hmm. Itu bisa sampai ke pelvis. Hmm. Kalau Alasannya kenapa bisa sampai ke pelvis? kita nggak nolak, Hmm. Wah, salah itu. Makanya sekarang kalian melakukan expose terhadap target itu berdasarkan apa? Tadi optimisasi untuk pasien. Apa optimisasi untuk pasien? Batasannya. Kalau pekerja radiasi, kalau paparan kerja kan tadi pembatas dosis atau dose constraint. Nah, sekarang dose constraint untuk pasien itu berupa apa? Tingkat panduan dosis. Itu pembatas dosis untuk pasien atau optimisasi untuk pasien, tingkat panduan dosis. Setiap action harusnya ada prosedur berikut dosis-dosisnya kan, untuk apa berapa? Siapa yang nyusun itu? Oh, bukan, fisikawan medik. Berikut dokter ahli. Operator seharusnya hanya mengikuti itu. Harusnya. Tetapi sekarang balik-balik kan operator yang menentukan sendiri katanya. Nah, mulai diperbaiki ya Bapak fisikawan medik. Jadi operator boleh ngasih masukan, tetapi yang bertanggung jawab adalah fisikawan medik dan dokter ahli. Dan itu harus nempel di alat. Karena nanti misalnya setelah UKOS, setelah uji bocor tahunan gitu ya, alatnya agak gimana-gimana, itu berubah, tanggung jawab fisikawan medik. Merubah itu prosedur, operator ngikutin, radiografernya. Nah, kalau ada kesalahan begitu, seharusnya PPR karena itu pasien itu sebenarnya tanggung jawabnya sih keselamatan pasien itu dokter ahli. Kalau bisa langsung depan mata kalian bisa kasih masukan, oke. Tapi kalau enggak lewat sih dokter ahli fisikawan medik memperbaiki itu prosedurnya. PPR apa? Memastikan radiografer mengikuti SOP yang ada. Jadi kita mau negur itu ada dasarnya. Tingkat panduan dosis itu ada di lampiran saya kalau nggak salah di lampiran 3 atau lampiran 4 yang per K4 dan peraturan Bapeten yang 11-12 itu di sana. Itu senjatanya fisikawan medik teman dokter ahli untuk menyusun SOP expose untuk pasien. Jadi nanti kalau dokter ahlinya udah, oh kamu ini chest gitu ya, udah langsung lihat ini aja berat badan berapa ini udah ngikutin itu. Gitu ya Mbak. Gitu. Tapi kalau udah depan mata kelihatan ya ditegur aja nggak apa-apa. Negurnya yang baik biar nggak musuhan. Nanti walau bolak-balik masalahnya pasien itu kan nggak ngerti ya. Di ronsen sering dia seneng aja Pak, kayak merasa diobati gitu. Padahal kan dia nggak ngerti. Jadi radiografer jangan suka ngelamun ya. Ulang-ulang aja kasihan pasiennya. Punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi kepada pasien dan pendamping pasien. Pasien jangan senang-senang kamu di ronsen.
itu kamu dikasih radiasi, bukan ngobati, hanya untuk scanning, hanya untuk tahu, gitu kan? Setelah di scanning baru obatnya mau seperti apa kan gitu. Gitu ya. Mari kita peduli terhadap pasien dan pendamping pasien. Makanya kenapa di medik itu lulusnya lebih susah daripada industri. Karena objeknya medik adalah manusia hidup. Kalau industri objeknya benda mati. Gitu. Medik 1 aja lebih susah dibanding industri 1. Itu. Medik 1 itu yang kedokteran nuklir, radioterapi. Apalagi terapi kalian pakai paling 80 PV ya, paling paling banyak berapa? 100. Pernah 100. Kalau terapi sampai 10 mega. 10 mega elektron volt. Coba bayangkan aja fisikawan mediknya ngantuk gitu ya. Patah hati gitu ya Mas. Hitung dosisnya salah gitu 0,000 second gitu ya udah berpengaruhnya banyak. Dan susah dibuktikan kalau itu malpraktek. Makanya di materi budaya keselamatan contoh-contoh kecelakaan yang banyak adalah di medik. Dan yang jadi korban siapa? Pasien. Karena tenaga kesehatan, tenaga mediknya ada di ruang operator, jarang di ruang pemeriksaan kan, kecuali fluoroskopi. Oke, oke. Salah lagi konsepnya. Kompetensi oke lah, udah ibu bolak-balik ininya juga. Oke, sekarang dari sini. Sekarang nge-review definisi-definisi istilah gitu ya. Ada paparan radiasi. Paparan radiasi itu yang kalian itu paparan bagian dari paparan kerja nantinya. Penyinaran yang diterima oleh manusia atau materi, baik radiasi interna dan eksterna. Apa bedanya interna dan eksterna? Hmm. Seorang atau terhadap radioaktif dari makanan atau minuman atau absorpsi yang melalui kulit atau tapi kalau untuk paparan eksternal itu paparan yang berasal dari luar tubuh, contohnya seperti sinar. Oke, sinar atau sinar gamma. Atau boleh juga kalau alfa beta mungkin nggak sih mempunyai bahaya paparan eksternal? Kenapa kalau eksternal kita ngomongnya X-ray dan gamma? Jadi kalau yang potensi bahaya paparan eksternal itu dari sumber yang mempunyai daya tembus besar atau daya ionisasi besar. Kalau sumbernya di luar, kemudian kena ke kita, artinya dia harus bisa jalan jauh. Berarti yang mempunyai daya tembus besar. Makanya X-ray gamma itu untuk paparan eksternal adalah yang paling bahaya, di samping neutron yang energi tinggi. X-ray gamma. Tapi untuk interna, karena bahayanya masuk tadi paparan yang sumbernya di dalam tubuh, sumbernya udah masuk ke dalam tubuh kita, berarti dia bahaya oleh sumber yang mempunyai daya ionisasi besar, gitu ya. Daya ionisasi besar itu yang paling besar siapa yang punya? Alfa. Kenapa dia paling besar? Ya, kenapa dia tinggi? 20 kan? Nah, ya itu ada alasannya. Muatan. Alfa itu berapa muatannya? Berapa proton, berapa neutron? Alfa itu kayak inti helium. 24. Nomor masanya 4, nomor atomnya 2. Jadi protonnya 2, neutronnya 2. Di inti atomnya. Dia muatannya ada 4 kan? Makanya dibanding sumber radiasi yang lain itu punya muatan paling banyak. Karena dia gendongnya banyak. Dia jalannya pendek. Karena berat. Makanya, tapi muatannya banyak. Ngerusaknya besar. Karena muatannya banyak tadi, energinya banyak. Kalau beta, itu muatannya hanya 1. Karena 0, min 1 atau 1 kan, positron atau elektron kan beta itu. Cuma 1, makanya medium lah dia.
jalannya lumayan medium, merusaknya juga medium. Kalau gamma dan X-ray, dia nggak punya muatan. Dia foton ngomongnya, gelombang elektromagnetik. Karena dia lenggang, nggak punya beban, jalannya jauh. Makanya bahayanya bahaya eksternal. Alfa karena muatannya banyak, energi banyak, merusaknya banyak, ionisasinya banyak. Makanya bahaya kalau sudah nempel di organ. Itu alasannya. Itu di fisika radiasi kayak gitu. Kemudian nanti interaksinya seperti apa. Itu kan kemarin belajar kayak gitu. Gitu ya. Kemudian ada 4 hal di tadi. Bedanya tadi balik lagi pertanyaan yang untuk sumber radiasi, sumber radioaktif tadi, yang radionuklida. Ada 4 hal yang tidak akan berubah. Tadi umur paruh, jenis radiasi, probabilitas pancaran radiasi, sama energi. Ada 4 hal itu. Di nuklida. Jadi kalau bedanya radionuklida atau zat radioaktif dengan PRP itu. Oke, sekarang paparan ini tadi internal. Nah, sekarang pengendaliannya gimana? Kalau yang tadi sudah dijawab bagus sekali jawabannya. Kemudian pengendaliannya gimana? Ini kan sumber bahayanya. Pengendaliannya gimana? Ada yang mau jawab? Pengendalian untuk yang internal, eksternal, siapa yang mau jawab? Mas Idil mana, Mas Idil? Yang mana, Mas Idil Hasan? Nah, gimana Mas pengendaliannya, Mas? Bahaya eksternal dan bahaya internal. Tadi Mbaknya bilang internal itu kalau sumbernya di dalam tubuh, kalau eksternal sumbernya di luar tubuh. Nah, di dalam tubuh tadi gimana? Pengendalian untuk yang internal? Atau bagaimana pengendalian untuk yang eksternal? Pengendalian itu langkah yang kita lakukan supaya radiasinya tidak ke tempat kita. Gimana? Pernah kemarin disampaikan pejabat, penahan jarak dan batasi waktu. Itu pengendalian radiasi eksternal. Paham nggak? Bahaya eksternal dulu, Mas Aidil paham bukan? Tadi bahayanya ada di luar tubuh. Maksudnya gimana? Kayak X-ray. X-ray nggak mungkin internal kan? Karena nggak mungkin tampung masuk ke perut kan? Jangan sampai ya nanti ngomong X-ray punya bahaya internal itu sudah salah besar banget. Nggak mungkin. Jadi internal hanya untuk zat radioaktif yang sumber terbuka kalau lebih spesifik lagi gitu. Jadi apa tadi? Eksternal. Pengendalian bahaya eksternal. Ibu bilang pejabat, penahan. Gimana fungsi penahan gimana, Mas? Mas Saidil. Gimana? Pengendalian eksternal. Ini Mas siapa? Mas Ari. Nah, gimana? Apa? Pengendalian proteksi radiasi eksternal. Nah, kalian nanti pada saat ujian lisan pasti ditanya ini, kemudian implementasi di tempatmu seperti apa? Pejabatnya itu di tempatmu itu kayak apa sih? Gitu. Penahan, misalnya penahan gimana penahan? Radiografer, udah tahu X-ray kan? Nah, penahannya itu apa? Fungsi penahan di mana itu? Shielding, shielding di mana? Shielding di tabungnya, shielding di temboknya. Oke, jadi fungsi penahan untuk di tempatmu itu pertama ya shielding yang tabung X-ray-nya. Kemudian fungsi penahan di tembok. Makanya nanti ada persyaratannya. Itu, ya kan? Itu fungsi penahan. Jadi nanti kalian akan diminta kira-kira fungsi penahan di tempatmu itu seperti apa. Nanti itu kaitannya dengan evaluasi dinding ruang pesawat sinar X. Kemampuan X-ray-nya kayak gitu. Kemudian fungsi jarak, gimana fungsi jarak di tempatmu? Hmm. Hmm? Fungsi jarak itu kan kalian pada saat X-ray di on kan kalian ada di mana? Di ruang operator. Nah, itu fungsi jarak untuk paparan kerja. Kamu keep jarak pada saat X-ray di on kan karena kamu memang harus di situ kecuali pasien gitu kan.
Itu fungsi jarak. Kemudian fungsi waktu. Fungsi waktu kita boleh dikit-dikitin untuk pasien. Jadi kalau untuk pasien nggak ada fungsi waktu, karena harus tingkat panduan dosis. Tapi fungsi waktu untuk paparan kerja dengan pengaturan waktu kerja. Shift, kayak gitu loh. Oh, misalnya kamu hanya kerja 10 jam. Oh, lama banget ya. Kayak gitu. Pokoknya pengaturan waktu. Oh, kalau ini loadnya ternyata banyak sekali, berarti operatornya harus nambah. Atau kamu maksimum hanya 8 jam atau berapa kali expose, kayak gitu. Itu pengaturan itu. Nah, itu di ujian lisan akan ditanyakan kayak gitu-gitu. Implementasi sepele banget. Jadi jangan hafal pejabat doang. Gitu. Pejabat penahan jarak dan batasi waktu, Ibu, supaya lebih ingat-ingat aja. Ya. Oke, ingat-ingat ya, Mas. Kemudian ini tadi eksternal, internal. Kemudian paparan kerja. Ayo, paparan kerja apa? Paparan yang diterima pada saat bekerja dengan sumber radiasi. Itu tadi yang untuk NBD tadi tidak termasuk paparan dari alam dan medis. Paparan publik yang diterima oleh publik, masyarakat umum. Biasanya paparan publik ini nanti kalau kemarin di dosimetri di sana ada dosis efektif kolektif, itu biasanya pada saat kedaruratan. Kalau yang internal itu nanti ngomongnya kalau ada paparan terikat, itu artinya paparan internal, terikat ke tubuh kita yang ada di dalam. Jadi kalau di soal-soal kadang-kadang kayak gitu. Paparan medik, paparan yang diterima oleh pasien. Jadi teman-teman pada saat sakit di ronsen, bukan paparan kerja, jangan pakai TLD ya. Pada saat kalian di ronsen, tanggalkan itu alat ukurnya. Kalian bukan pekerja radiasi, tapi pasien. Jadi paparan medik itu sebagai pasien dan pendamping pasien. Ya, jangan sampai, waduh, biar nggak dikerja dengan sumber radiasi, ngeronsen diri sendiri. Pakai remote kan bisa ya? Oke. Ini sebenarnya kalau peralatannya Ibu udah kalian radiografer, sulap. Ibu nggak sengaja tadinya nggak disampaikan, tapi oke lah, nggak apa-apa buat pengetahuan. Tapi gini pesan Ibu satu, pokoknya kalian kalau pakai X-ray tidak ada potensi bahaya internal. Itu satu dipegang, karena nggak mungkin tabungnya di dalam. Itu ya. Kemudian pengendaliannya kalau itu terjadi, itu ada di kedokteran nuklir, ada di terapi sulap, dikendalikan sumber radiasinya. Nanti di kedaruratan sebenarnya ada di materi Ibu yang setelah makan siang. Ada sumber radiasi, dikendalikan lingkungan kerjanya, L-nya, kemudian dikendalikan personilnya. Nanti simpelnya di materi sana aja, nanti nggak ada yang dibahas. Gitu ya. Oke, kalau ini sebenarnya teman-teman udah paham banget, tapi ada perawat mana perawatnya? Katanya ada yang bukan radiografer, ada dokter umum. Oh, Pak Dokter, perawat? Oh, ini Pak Dokter. Yang perawat mana? Oh, oke, bisa ngikutin selama ini? Soalnya kalau radiografer semuanya udah oke, kan hanya dua. Pak Dokter, kemarin ada Bu Dokter yang batch pertama. Jangan kalah Pak, dia nilainya 92,5. Jadi Bapaknya harus nggak boleh kalah dari situ ya. 92,5 itu tiga, hanya salah tiga. Loh, tapi murid Ibu kan sebelum dipindahin, April kemarin dipindahin ke Serpong lagi. Di Kabupaten Serpong, tapi sebelumnya di Poltek Nuklir Jogja. Itu juga setiap tahun Ibu membekali anak-anak itu untuk sertifikasi PPR industri tingkat 1. Tahun lalu itu Alhamdulillah kita 97% dari 80 orang peserta. Jadi Ibu paralel bikin 2 kelas gitu, barengan jadi sekat gitu. Alhamdulillah itu capaiannya bagus. Dan yang 100 itu lebih dari 5. Yang dia di drill itu hari-hari namanya juga kuliahnya di Poltek Nuklir gitu kan. Jadi Pak Dokter 95 target. Katanya gini, kok 65 aja lulus ya. Walaupun 65 lulus sudah tinggi kan nggak apa-apa, oke-oke saja. Bisa ngikutin Mbak? Bisa. Nanya ya, kalau nggak nanya, nggak ngerti nanya. Oke, peralatan udah. Dokternya masih dokter umum tapi. Terus baru mau ke radiologi nantinya. Ini dipakai PPR-nya buat apa? Kliniknya
Klinik apa? Enggak, maksudnya alatnya apa? Oh, X-ray juga. Untuk RDI juga. Untuk radiologi diagnostik. Oh. Nggak ada yang punya CT scan gitu? Fluoroskopi? Enggak ya? Oh, enggak ada sih. Ini intervensional. Masa nggak ada yang intervensional sih? Berarti kan ibu nanti ngomong yang punya cuman Pak Fisikawan Medik aja. Jelasin dong teman-temannya tuh. Oke, jadi ini prinsip RDI, radiografer udah paham-paham. Perbedaan densitas, makanya kenapa kalau orang gemuk, orang kurus beda-beda ya ininya ya. Kalian udah apa ya radiografer? Apalan atau tingkat panduan dosis yang dipakai? Jangan sampai pertanyaan optimisasi untuk pasien, jawabannya kan tingkat panduan dosis. Jangan sampai salah ya. Maksudnya itu yang hari-hari kalian lakukan. Paham nggak sih sebenarnya kalau kamu itu diagnosa itu melakukan tingkat panduan dosis yang sudah ditetapkan oleh Bapeten. Kecuali terapi. Fisikawan medik harus ngitung. Kedokteran nuklir aja ada tingkat panduan dosisnya. Jadi kalau masih diagnosa itu ada tingkat panduan dosis. Supaya itu upaya badan pengawas melindungi pasien. Jadi jangan dicoba-coba. Oh, untuk segini itu ada aturannya. Kalau RDI di Perka 4 2020, kalau kedokteran nuklir di Perka 17 tahun 2020. Salah. Lupa Ibu. Kalau terapi Perka 3 2013. Oh, Perka 17 2012 yang kedokteran nuklir. Tuh. Jadi semuanya udah diatur ya. Jadi perbedaan densitas. Perbedaan intensitas pada media perekam. Ini semuanya udah DR? CR? Konvensional ada? Yang masih nyuci-nyuci film? Udah nggak ada? Oh, pantesan. Kalian sekarang senang-senang expose aja. Jangan, tapi jangan sampai begitu ya, kasihan. Apalagi DR. Wah, langsung sedikit ganti ya langsung. Kemarin ibu itu bulan apa ya? Ibu sampai mempertanyakan. 7 kali expose sekali datang saya. Karena saya ada back pain dari sini, jadi dirunut dari atas ke bawah. Kemudian ada pelantar mas di sana. Ini nggak salah, ibu langsung dikasih itu. Ya bu, dokternya katanya ibu mau pergi katanya gitu. Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Tapi saya ngerti maksudnya. Oh ya saya paham saya dan menerima gitu nggak apa-apa. Daripada bolak-balik datang. Kebetulan dokternya temennya kan jadi ya wes oke. Gitu. Nah sekarang sudah CR, sudah PR. Kemudian ada lagi sih sebenarnya kalau yang fluoroskopi itu kan ada layar fluoresennya ya. Gitu. Tapi ya itu nggak ada jadi nggak seru nih nggak ada diceritain. Kemudian, nah sebenarnya yang di RDI itu yang paling bahaya fluoroskopi kan. Ada nggak sih pernah nggak sih jadi operator yang di fluoroskopi kemudian disuruh dokternya melakukan pemeriksaan gitu? Ada ya, ada kayak gitu dokternya karena dokter ahlinya nggak mau, akhirnya operatornya yang disuruh, dokternya mendampingi agak jauh, salah kan gitu. Karena yang dituju fluoroskopi kan untuk mencari sesuatu yang kecil gitu ya, target ininya gitu, target yang mau entah ketelet, entah apa kayak gitu. Oke, jadinya nanti teman-teman sering ada soal-soal itu tugas entah itu si tenaga medis, tenaga kesehatan, fisikawan medik tadi, radiografer, PPR, atau dokter ahli. Nanti agak dipelajari lagi. Ya Mas, pelajarin lagi Mas, semangat. Yang merasa agak kurang pokoknya semangat untuk belajar. Ini bagiannya. Yang sering kalian lupakan di sini adalah kalau tabung pesawat Sinarai udah pasti ya. Transformator. Transformator itu apa? Stabilizer UPS. Yang memastikan arus dari catu daya PLN ke X-ray-nya itu konstan, stabil. Sehingga outputnya gitu, X-ray-nya tadi energinya juga stabil. Makanya ini merupakan salah satu yang harus ada. Selain menjaga lifetime dari X-ray. Kalau arusnya suka naik turun dari PLN, nanti hidupnya si alatnya juga berpengaruh. Itu transformator. Kalau yang lain kan udah tahu ya. Panel kontrol untuk apa? Apa Mas? Panel kontrol digunakan untuk apa? Menetapkan apa? Kamu radiografer kan? Nah, untuk apa panel kontrol? Menentukan dosis, ngatur apa itu di situ?
PV MAS tadi di panel kontrol untuk ngatur dosis. Kalau tabung untuk produksi X-ray-nya yang mengatur kolimasi itu kolimatornya, gitu ya. Ada filter. Nah, itu tadi paham ya? Filter tadi untuk apa? Mengurangi dosis pasien. Ya. Jadi di soal-soal itu kata-katanya fungsi filter mengurangi dosis pasien. Maksudnya dosis yang kena ke kulit. Mengurangi dosis ke kulit pasien gitu deh katanya. Panel kontrol oke, transformator untuk stabilan arus ya. Oh itu mah supaya nggak kebakaran. Grounding itu kan maksudnya? Iya. Itu malah nggak stabil gitu. Nah, Yang malah di bawah. nah terus para pakai grounding bagus. Ya itu sama. Untuk yang untuk stabilan aja. Ya pokoknya fungsinya transformator aja. Fungsinya sama ya. Oke. Iya. Pokoknya intinya arusnya stabil, outputnya stabil nanti energinya yang dihasilkan. Entah mungkin bisa pakai grounding, bisa pakai si UPS, enggak. UPS-nya yang murah kali. Enggak ya. Oke, kalau tiang penyangga biasalah untuk penyangga si pasien yang gitu-gitu ya. Untuk penyangga si tabungnya kolimator, harusnya ibu tambahin lagi filter yang sering ada di situ. Nah, kolimator di gigi namanya apa? Konus ya. Konus. Kan ada soal-soal kayak begitu juga. Kolimator di gigi itu punya nama khusus konus. Oke. Nih, udah ngerti. Nah, ini yang tadi Ibu ceritain. Ini bisa jalan nggak sih? Oh, nah ini Ibu kok nggak bisa jalan ya? Maksudnya udah langsung begini aja, langsung muncul. Ini ada pertanyaan yang masalah ini. Nah, ke sini, karena ini kivinya misalnya kalian itu kan pakai kivi yang 80-an tadi. X-ray dengan materi. Ada apa saja? Interaksi X-ray dengan materi? Fotolistrik, hamburan Compton, produksi pasangan. Nah, untuk di tempatmu RDI, yang dominan yang mana? Nah, untuk itu kita lihat dulu persyaratannya. Fotolistrik itu energinya rendah, kurang dari 100. Jadi yang dominan sebenarnya kamu itu adalah fotolistrik. Karena kepulih jadian terjadinya fotolistrik itu kalau energi rendah, kurang dari 100. Kemudian Compton itu ya ada aja, namanya juga hamburan. Hamburan apalagi kenapa di ruanganmu tidak boleh ada barang-barang yang bisa menghamburkan kan? Karena nanti pasien kena. Jadi kalau di ruanganmu harusnya bersih, nggak ada apa-apa. Itu menghindari tadi hamburan Compton. Kalau produksi, kemudian kalau fotolistrik itu semua energinya diserahkan ke materi, ya kan? Itu ciri-ciri. Kalau hamburan Compton sebagian. Kemudian satu lagi produksi pasangan punya syarat energi. Berapa? 1,022. Kenapa? Kenapa satu hamburan pasangan itu? Hamburan pasangan, produksi pasangan itu akan menghasilkan ada proses anihilasi di situ, menghasilkan dua elektron, satu pasang elektron, jadi dua elektron dengan masing-masing energi 511. Itu khas banget proses anihilasi itu. Makanya kenapa produksi pasangan punya syarat energinya harus minimal gitu, harus lebih dari 1,022 MeV atau 1022 kayak gitu. Ciri-ciri kayak gitu. Kemudian nanti targetnya bernomor atom tinggi. Nah, pada saat X-ray ini itu kan ada fungsi arus, fungsi tegangan. Pada saat arus dirubah, yang berubah apa saja? Apa, Mas? Nah, pada saat MA dirubah, pada saat arusnya dirubah, yang berubah apanya? Jumlah elektronnya bertambah aja. Jumlah elektronnya berubah kalau arusnya. Ya, kalau jumlah elektron berubah, berarti intensitasnya juga berubah. Intensitas apa sih? Perkalian intensitas itu adalah radiasi yang sampai ke target, sampai ke materi. Itu intensitas.
Itu perkalian dari jumlah arus, jumlah elektron dikalikan energi. Energi berasal dari QV. Jadi pada saat jumlah elektronnya berubah, berarti intensitasnya juga berubah. Tetapi energinya berubah enggak? Enggak. Jadi pada saat arus dirubah, energinya tetap. Energi tetap berarti daya tembus tetap. Penetrasi nanti dengan filter lagi hubungannya. Tapi secara umum tetap. Panjang gelombangnya, hanya per lambda, panjang gelombangnya, kalau itu berubah apa enggak? Berubah. Tetapi panjang gelombang berbanding terbalik. Jadi kalau gini, misalnya kita langsung ke QV-nya, ke energi ya, ngomong ya. QV dinaikkan, berarti daya tembus naik, penetrasi naik, energi naik, panjang gelombang turun. Kayak gitu maksudnya, berbanding terbalik tadi. Jadi kalau energi si QV dinaikkan, intensitas juga akan naik. Jadi kalau QV naik, elektronnya makin cepat, berarti jumlahnya juga elektronnya makin banyak. Paham ya ini? Jadi Ibu cuman kepengen teman-teman memahami ada perubahan arus, ada perubahan QV. Kalau energi, daya tembus, panjang gelombang hanya berubah jika QV-nya dirubah. Itu aja intinya situ, yang lain mengikuti. Pokoknya energi berubah jika tegangan berubah. Nah, energi sebutannya kadang-kadang tadi daya tembus, penetrasi, berbanding terbalik dengan si panjang gelombang. Oke, itu kemudian kalau target gimana? Target kenapa harus bernomor atom tinggi? Ya, nomor atom tinggi artinya jumlah protonnya banyak. Kalau jumlah protonnya banyak, ada elektronnya banyak, sini probability terjadinya si X-ray Bremsstrahlung juga akan semakin besar. Jadi artinya apa? Pada saat targetnya nomor atomnya tinggi, nanti intensitasnya juga akan semakin tinggi. Itu yang dibelokkan menjadi Bremsstrahlung. Kemudian kalau yang sampai ke dalam tadi menjadi X-ray karakteristik. Hmm. Hmm. Enggak, harganya. Karena tungsten, jadi kan kadang-kadang target itu kan ada tungsten, wolfram, molybdenum. Keberadaan di pasaran yang paling banyak didapat itu tungsten. Makanya harganya dia lebih murah. Tapi kalau nomor atom makin besar makin baik. Ya sama aja, kita kan nggak mau yang semakin baik tapi mahal. Gitu kan? Jadi yang paling efisien dan efektif gitu ya. Pokoknya gitu. Jadi kaitan dengan harganya. Platina bagus banget gitu kan. Cuman nggak dipakai emas gitu ya. Iya, tapi kan harganya mahal. Karena harganya mahal. Jadi ketersediaan bahan itu mempengaruhi harga kan. Dan orang kalau masih bisa mencukupi dengan harga yang oke, ya udah. Oke, itu. Ini ya masalah ini. Sebenarnya di sini, nih tadi yang Ibu bilang. Bremsstrahlung karakteristik, ini 2/3 tadi. Ini yang energi rata yang paling efektif. Yang sampai ke target itu 2/3 dari energi maksimumnya. Kemudian ini intensitasnya. Kemudian ini yang sudah Ibu tadi bahas. Nomor atom yang naik kuantitas. Kuantitas akan naik juga, pasti intensitas juga naik. Karena intensitas perkalian dari kuantitas dan energi. Gitu. Jadi kalau kuantitas bisa berasal dari arus dan juga target. Bahan target. Jadi arusnya dinaikkan, kuantitas otomatis naik. Target nomor atom target dinaikkan, kuantitasnya juga naik. Tadi kebolehjadian tabrakannya jadi banyak.
arus juga kuantitasnya naik, otomatis intensitas naik. Tegangan tabung naik kuantitasnya karena tadi makin cepat, jadi makin banyak yang tabrakan, sehingga jumlah makin banyak. Energi maksimumnya juga berubah. Jadi penetrasi daya tembusnya juga berubah, ngikutin. Otomatis intensitasnya juga berubah. Nah, kalau filter ini lagi ratanya, yang kecil-kecil tadi hilang, jadi dia lebih fokus ke target. Nah, ini target, salah ngomongnya ke materi yang ditembak. Karena ngomongnya target tabung ini ya, target ini atau si target jempeda uji gitu ya, orangnya. Apa objek ya. Kayak gitu. Jadi tergantung dari objeknya lebih bagus. Tadi radiasi yang sampai ke kulit pasien doang kecil, jadi aman. Ya. Oke, ini jenisnya yang ada di Perka 4 2020. Hanya ini sekarang. Kalau Perka 8 2011, teman-teman kan waktu radiografer acuannya masih Perka 8 2011 kan? Kan banyak tuh jenis radiasi, jenis X-ray-nya. Sekarang tinggal ini doang yang dipakai. Nah, teman-teman adanya yang di radiografi umum. Oke, ini mah kalau yang ini ada pertanyaan. Ayo nanya Mbak. Mbak Mirda ada yang bertanyakan? Ayo. Untuk fisikawan medik? Kenapa? Fisikawan medik maksudnya? Keuangan kemana? Oh, Ibu belum bahas. Mas, kenapa jarang datang? Oke. Dia ngeluh fisikawan medik jarang datang, makanya aku nanya alasannya kenapa gitu. Nanti ada fisikawan medik itu ada. Emang nggak harus datang tiap hari. Pokoknya kerjaannya ada nanti. Gak apa-apa, dia pokoknya 1 tahun sekali nggak apa-apa. Tugasnya untuk ngecek itu ya Mas, uji kebocoran 1 tahun sekali kan? Itu nggak apa-apa. Tapi gajinya gitu. Nanti ada, kemarin bukannya di PPKR ada tugas-tugasnya. Tapi nanti di sini ada juga. Ya, nanti dipastikan. Kemudian konfirmasi sama fisikawan mediknya itu. Mau nanya apa, Mbak? Waduh. Di noksa awal dia ada ada bagian istat. Cuman dokter di noksa lalu istatnya ini ganas karena dilihat dari perkembangan bobot si pasien. Terus untuk memastikan kan pasien klinisnya ke CT scan untuk melihat tingkat lanjut yang lebih dalam. Nah, pada saat di CT scan itu ditolak oleh petugas radiologinya karena kan untuk penguatan CT scan-nya tidak bisa dilakukan dengan pasien yang berat kena tindak lanjut. Kasian banget itu. Sebagai petugas radiologi harus kita lakukan harus ada tindak lanjut. Balikin lagi ke dokter ahlinya. Jadi pada saat ditolak sama radiografer, kan yang ngasih rekomendasi untuk CT scan itu kan dari dokter ahli. Dikembalikan lagi, nanti dokter ahlinya akan mencari solusi. Nah, soalnya kalau alatnya sudah nggak ada, emang ada batasan gitu. Berarti dia harus ke CT scan yang QV-nya lebih tinggi. Nah, di bednya itu, nggak bisa gini. Itu udah pengecualian, itu dokter ahlinya harus mikir itu. CT scan itu kan ada yang berapa slice itu kan, sampai 64, 128. Mungkin dia nanti akan dirujuk ke rumah sakit besar dengan QV yang lebih besar. Gitu. Mestinya seperti itu. Dokter ahlinya nanti harus mencari-carikan. Karena udah, ya, soalnya pasien begitu juga mungkin 1:1.000.000 gitu kan. Jadi kalau terus kemudian difasilitasi gitu, nanti akan. Artinya gini,
Radiografer hanya melakukan tindakan jika ada rujukan dari dokter ahli. Kalau si dokter ahli ngasih rujukan dan itu ternyata ada kendala di lapangan, balikan lagi ke sana dengan alasan. Nanti dokter ahli akan mencarikan jalan keluarnya seperti apa. Jadi radiografer tidak punya kewenangan untuk tindakan lanjut selain arahan dari dokter ahli. Karena yang bertanggung jawab terhadap keselamatan itu dokter ahlinya untuk pasien. Gitu? Oke. Ada pertanyaan lain? Ada? Apa Mas? Mau nanya? Apa? Nanya dong. Oke, ya udah kalau nggak nanya. Sekarang kita ke keselamatan radiasi yang tadi Ibu keselamatan persyaratan keselamatan tadi. Ya. Yang mana tadi? Oh, sama. TLD kontrol diletakkan di tempat penyimpanan TLD pada saat tidak digunakan untuk semua jenis X-ray. TLD kontrol, sebentar. Oh. Pakai isodosis. Jadi gini, mobilenya itu kan ada X-ray-nya naruhnya di mana gitu kan. Kemudian ada isodosis daerah pengendalian, kemudian ada daerah supervisi. Nah, biasanya daerah supervisi kan pakai tabir, di belakang tabir. Kemudian yang penting untuk mobile adalah kita melindungi masyarakat umum. Jadi diberikan batas yang jelas sehingga masyarakat umum tidak terpapar. Jadi kalau udah supervisi kasih tanda jelas. Pendamping masyarakat umum yang lewat pokoknya nggak boleh ini selama itu ada penyimpangan. Jadi pembagian daerah kerjanya tetap ya. Kalau TLD kontrol digunakan ya pada saat TLD tidak digunakan. Nggak peduli itu X-ray-nya apapun. Iya, ya. Perpanjangan SIM juga ya. Oke, sekarang ini kondisi manusia dan lingkungan hidup terlindungi dari efek radiasi fermion. Ya. Dengan tindakan proteksi radiasi. Tindakan proteksi radiasi itu ini definisinya. Tujuan keselamatan radiasi apa? Ya, betul. Untuk mewujudkan keselamatan radiasi, definisinya adalah kondisi untuk menciptakan supaya kondisi terlindungi tadi dengan cara apa? Bukan. Itu menjadi definisi dari tujuan keselamatan radiasi. Itu. Ya. Mencegah terjadinya efek, mencegah yang bisa dicegah yang punya dosis ambang. Jadi mencegah terjadinya efek deterministik dan membatasi peluang terjadinya efek stokastik. Itu tujuannya. Dengan mencegah, yang bisa dicegah harus yang punya dosis ambang. Kalau nggak punya dosis ambang, gimana kita mau mencegahnya? Ya kan? Kalau kita punya batasan ini segini, berarti mencegah jangan sampai segini. Nah, yang punya segini itu siapa? Deterministik. Nah, kalau teman-teman bahayanya yang mana? Yang paling banyak? Yang paling besar? Stokastik. Kalian itu potensi bahaya terbesarnya stokastik. Deterministik itu akan terjadi jika kecelakaan. Ya, tapi kan saya Kecelakaan. udah 26. Sama yang terapi tuh. 17. Terapi kalau udah dosisnya gede bisa aja terjadi deterministik gitu. Tapi itu sudah dijustifikasi tadi sama dokternya. Enggak. Nah, makanya karena kalian itu stokastik, berarti harus memiliki ketentuan keselamatannya yang melara tadi kan? Melara itu dosis serendah mungkin dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial. Oke, tindakan proteksi radiasi. Tindakan untuk, apa Mbak tadi definisinya? Tadi, tindakan untuk melindungi manusia ya. Manusia itu tadi kerja radiasi, pasien dan lingkungan hidup, masyarakat umum dan lingkungan hidup dari bahaya radiasi yang merusak. Itu tindakan proteksi radiasi. Oke. Kemudian ini tadi sudah dibahas ya. Jadi ini tolong ya teman-teman dipahami. Kalau mencegah efek deterministik, kalau membatasi yang stokastik. Kaitan dengan kenapa stokastik itu dengan WT tadi, faktor bobot organ. Rasio perbandingan terjadinya efek stokastik di organ dibanding efek stokastik seluruh tubuh. Dosis efektif, dosis ekivalen. Gitu ya.
Kalau dosis ekivalen baru dikalikan WT. Jadi kalau kita ngomong dosis ekivalen pasti untuk organ apa? Kalau WT itu karena udah satu, jadi seluruh tubuh. NBD pakainya seluruh tubuh. Makanya di sana notasinya pakai E. Oke, ini persyaratan tadi yang Ibu sampaikan. Ada persyaratan manajemen, persyaratan proteksi radiasi, persyaratan teknis, dan verifikasi keselamatan. Ini persyaratan manajemennya ada 6. Nah, semua persyaratan keselamatan radiasi itu tertuang di dalam dokumen PPKR. Jadi Ibu sekarang lebih enak karena dokumen PPKR-nya sudah disampaikan. Tinggal nanti ini masuk kemana. Ya. Penanggung jawab keselamatan, budaya keselamatan, pemantauan personil. Persyaratan manajemen ini semuanya masuk di bab 2 ya. Penanggung jawab ada organisasi proteksi dan keselamatan radiasi. Oke, satu-satu kita penanggung jawab keselamatan yaitu pemegang izin. Pemegang izin siapa sih? Apa? Iya, jangan ngomongnya atasan kita, nggak ada pilihannya nanti. Pemegang izin harus direktur. Pemegang izin adalah orang yang dikasih izin pemanfaatan oleh Bapeten. Boleh badan atau perseorangan yang diberikan izin pemanfaatan oleh Bapeten. Pemegang izin itu. Jadi boleh perorangan. Nah, pemegang izin itu harus bertanggung jawab secara hukum. Makanya kalau di swasta dia harus tertulis di dalam akta pendirian perusahaan atau akta pendirian rumah sakit. Nah, yang itu persyaratan itu kemarin udah Bapeten udah perizinan ya. Yang itu sudah dipenuhi di OSS. Ya kan? Kalian kan nanti ngurus izin ya? Semuanya udah punya akun OSS. Nah, sekarang segini, peraturan perizinan PP berapa? Ini ada yang pegawai negeri? Ada yang instansi pemerintah? Nggak ada. Soalnya perizinan untuk instansi pemerintah sama swasta, pelaku usaha sebutannya itu berbeda. PP-nya. Jadi kalau untuk yang pelaku usaha atau instansi swasta, itu PP yang diacu PP berapa? 5 tahun 2021. Dan Perba 3 2021. Perizinannya. Izin berusaha berbasis resiko. Panjang sekali, tapi intinya itu. Ya kan kemarin udah sampaikan kan? PP 5 2021 dan Perba 3 2021. Kalian itu semua pemegang izin namanya di situ pelaku usaha. Di situ yang lewat one single submission atau OSS tadi. Akunnya di situ itu untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk yang pegawai negeri. Kalau pegawai negeri PP-nya PP masih lama, PP 29 tahun 2008. Tapi karena ini nggak ada yang pegawai negeri, jadi Ibu nggak perlu bahas. Nanti tambah ngotor-ngotorin sini aja gitu kan. Jadi kita ke PP 5. Itu. Jadi kalau sudah punya OSS baru masuk ke Balis 2.5 kan? Sudah punya akun. Itu akunnya akun perusahaan. Tapi kalau akun kamu sekalian menjadi PPR, akun pribadi, akun pekerja. Udah punya pada? Udah diverifikasi. Kemarin Pak Andri yang datang. Langsung verifikasi semuanya udah punya akun. Punya akun, masukkanlah persyaratan itu, kesehatan, jasa, KTP, gitu kan, spesimen tanda tangan. Nanti tinggal sertifikat kan. Gitu. Nah, itu pemegang izin. Tadi bilang direkturnya, boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya itu rumah sakit cabang, itu direktur yang di cabangnya sini juga boleh, tapi dia diberi kewenangan oleh direktur utamanya. Jadi dengan apa? Secara notaris, secara hukum. Karena kalau terjadi penyelewengan, pemegang izin inilah yang akan bertanggung jawab. Gitu. Ya. Kemudian penyelenggara proteksi dan keselamatan radiasi. Pekerja radiasi bertugas membantu, oke lah ini. Tadi pekerja radiasi ada PPR, ada tenaga medik, tenaga kesehatan. Tenaga medik dokter ahli, tenaga kesehatan, radiografer, dan fisikawan medik. Itu yang harus ada. Jadi teman-teman sekarang walaupun konvensional harus punya fisikawan medik. Jadi fisikawan medik jobnya banyak.
Dan sekarang tidak dibatasi berapa rumah sakit, belum dibatasi. Belum dibatasi sekarang. Ya, kalau PPR sekarang masih boleh tetapi udah dibatasi ya. 3 rumah sakit ya? Oh, 1 sekarang. Iya. Tapi masih ada kebijakan. Tapi kebijakan itu memang untuk daerah yang agak tertinggal. Jadi daerah yang memang susah itu masih boleh. 1 kabupaten. Gitu. Ya. Oh, ah, Kalau sama. Cuman objeknya kan hewan, gitu kan. Tapi sama kok, sama Mbak. Saya pernah juga murid. Cuman untuk yang perlakuan ke hewannya itu lebih lebih dimudahin gitu. Tapi belum terbit, nanti akan ada peraturan khusus yang klinik hewan. Lebih mudah. Jadi akhirnya Pak, kalau untuk yang manusia sudah terpenuhi, insya Allah mana-mana. Ini dari klinik hewan. Oh, oh. Tapi mau ngambil lisensi? Oh. Nanti ada peraturannya, saya tapi lupa. Tapi masih draft. Masih draft, tapi masih draft. Hmm. Oh, itu untuk efisiensi kan? Jadi satu-satunya yang PPR jadi operator itu hanya di RDI. Operator boleh rangkap jadi PPR. Operator jadi pengawas sekalian. Yang lain nggak boleh. Jadi kalau tadi mau dokter hewan sekaligus mau 1 orang tadi one man show gitu ya, supaya efektivitas saja, supaya nggak bayar banyak orang gitu kan. Tapi kalau misalnya itu PPR-nya orang lain boleh juga, nggak wajib gitu. Cuman boleh, boleh aja. Tenaga ahli sekaligus PPR, sekaligus mau fisikawan medik gitu ya. Apa juga. Sama ikut-ikut ini. Sama juga RDI, baik untuk hewan atau manusia itu masih sama. Tapi kayaknya nanti kemarin itu dengar mau ada kemudahan lagi yang untuk hewan. Lebih mudah. Jadi kalau yang untuk manusia udah terpenuhi, ya udah aman-aman. Nanti tak cari-cari infonya ya. Nanti habis makan siang mudah-mudahan dapat. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Nggak ada. Sekarang lagi mau pada minta terapi sama fisikawan medik? Oke, jadi ini ya kita tadi kan ada pertanyaan tadi tugas-tugasnya. Ini Mbak tugas-tugasnya. Mempromosikan, mengembangkan budaya keselamatan, menyusun, menetapkan PPKR tadi, ya kan? Yang tadi menyusun itu tanggung jawab pemegang izin. Membentuk dan menetapkan. Makanya PPKR harus yang tanda tangan pemegang izin. Bahkan SOP kalian sekarang yang tanda tangan pemegang izin. Karena itu bentuk dia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan itu nanti. Walaupun yang nyusun SOP bukan pemegang izin. SOP keselamatan yang nyusun PPR. SOP teknis yang nyusun fisikawan medik, radiografer, dokter ahli. Yang mana nanti yang pasnya? Yang tanda tangan pemegang izin. Jadi kan ada disusun, diperiksa gitu ya. Misalnya nanti fisikawan medik sama si dokter ahli, fisikawan medik yang nyusun diperiksa si dokter ahlinya, nanti pengesahannya pemegang izin. Jadi sekarang harus seperti itu. Supaya gini, ditagih kalau pemegang izinnya mangkir. Udah tanda tangan nih loh. Pernah nggak sih pemegang izin mangkir? Yang hubungan dengan uang kan seringnya begitu, ngeles-ngeles saja. Gitu. Nah, menyelenggarakan pemantauan kesehatan. Semuanya rutin setiap tahun sekali. Kapan kita melakukan penyelenggaraan pemantauan kesehatan? Kok ada? Enggak pernah. Iya, MCU sangat-sangat sekali kan? Loh, masa? Enggak boleh kalau kalian kerja radiasi nanti jadi temuan Bapeten. Jadi, kapan kita harus pemantauan kesehatan?
Hmm, iya. Jadi ada 3 hal yang kalian harus dipantau kesehatannya sebelum bekerja itu untuk baseline, sebelum menjadi pekerja radiasi, periodik 1 tahun sekali, dan setelah pemutusan hubungan kerja, menjelang pemutusan hubungan kerja. Ada di peraturan BPT nomor berapa tata caranya untuk pemantauan kesehatan? Nomor 6 tahun 10. Soalnya ada 6 2023 apa tuh? Kemarin udah 6 2023. SMO, Sistem Manajemen Organisasi. Tema Budaya Keselamatan itu acuannya Perka 6 2023. Tema Perka 6 2010 itu pemantauan kesehatan. Di situ ada penata laksanaan kesehatan. Ada pemeriksaan, konseling, tindak lanjut. Kalau nanti pertanyaan mengenai penata laksanaan itu ada 3 hal tadi. Diperiksa, dikonseling, jadi setelah diperiksa terus udahan, enggak. Kemudian direview, dievaluasi, konseling artinya. Kemudian tindak lanjut. Itu pemantauan kesehatan tadi Perka 6 2010. Apa saja yang diperiksa? Tergantung nanti kapan. Oh, ini terjadi pada saat misalnya setelah dievaluasi melebihi nilai batas dosisnya, kayak gitu-gitu ada sendiri-sendiri. Ada di Perka 6 2010. Nanti di kedaruratan ada juga yang kalau dosis berlebih. Tanggung jawab menyediakan personil yang sesuai dengan jenis pesawat Sinar X. Jadi yang menunjuk personil ini gitu ya, kompetensi personil itu pemegang izin. Jadi kalau udah menunjuk personil, dipastikan personil tadi kompeten. Sekarang menunjuk kalian sebagai radiografer sudah punya STR semua, ya kan? Kemudian kalian ditunjuk menjadi PPR, pemegang izin memfasilitasi untuk ikut PPR. Nah, nanti belum boleh berlaku PPR kalau belum lulus, karena Bapeten belum menyatakan lulus lisensi. Dan nanti hati-hati, kemarin di peraturan perundangan mungkin, peraturan undang-undang yang paling tinggi apa? Yang dipakai bukan undang-undang, undang-undang ketenaga nukliran, undang-undang nomor berapa? Ya, nomor 10 tahun berapa? 97. Undang-undang ketenagaan 1097. Di situ ada pernyataan ini yang Ibu garis bawahi, ada tadi yang PRP tadi, itu ada namanya yang dikecualikan. Jadi tidak semua sumber radiasi yang digunakan tuh harus punya izin pemanfaatan. Namanya ada yang dikecualikan. Kalau PRP dikecualikannya berapa? Kemarin disampaikan nggak? Ada pasti disampaikan, kalian lupa. Kalau PRP dia energi yang dihasilkan kurang dari 5 kilo elektron volt. Tapi nggak ada kalau untuk RDI, nggak mungkin kan 5 kV. Gitu. Tapi memang begitu. Atau pada saat dioperasikan, diukur di permukaan kabinnya kurang dari 1 mikrosievert per jam. Itu kalau PRP. Kalau zat radioaktif, aktivitasnya ada di lampiran undang-undang itu tadi. Masing-masing nuklida itu beda-beda. Karena tadi energinya beda, jenis radiasinya beda, makanya aturannya beda-beda. Kalau dia produk umum, jadi ada 3 hal, PRP, kemudian zat radioaktif, kemudian barang produksi, barang produk akhir untuk konsumen yang mengandung zat radioaktif. Apa sih misalnya? Kalian tahu ada yang mengandung zat radioaktif tetapi dimanfaatkan oleh masyarakat? Nggak ada, kosmetik. Kaos lampu Petromak, penangkal petir, apa itu namanya, smoke detektor. Itu kan ada AM-nya, ada radiumnya, ada thoriumnya. Nah, biasanya itu yang dari sumber alam. Nah, boleh kita manfaatkan, kita nggak perlu izin, kalau diukur pada jarak 10 cm, tidak boleh lebih dari 1 mikrosievert per jam. Itu boleh silakan digunakan, tapi yang memproduksi harus punya izin. Jadi intinya Ibu di sini mengingatkan ada sumber radiasi yang pemanfaatannya tidak perlu izin, yaitu yang dikecualikan. Gitu ya, jadi tidak semua. Oke, tadi, oke. Jadi kok ini menyusul di sini tadi personilnya harus kompeten. Berarti tanggung jawab dari pemegang izin untuk memelihara kompetensi kalian. Katanya pernah dengar-dengar kalian harus biaya sendiri gitu ya. Untuk tetap di situ STR-nya harus hidup. Itu kalau persyaratan untuk supaya STR-nya jalan terus gitu, kalian sendiri atau dari rumah sakit?
Bayar sendiri. Ini padahal pemegang izin. Dia. Maksudnya, enggak, maksudnya gini, memelihara kompetensi. Bayar sendiri tapi nanti diganti kan? Oh, waduh, tidak ngerti dia. Harusnya tuh menyediakan personil sesuai dengan ini kan termasuk kompetensinya ya. Menetapkan yang menjadi PPR dan pegawai sesuai beban kerja, memfasilitasi pelatihan, menyelenggarakan pemantauan. Nah ini kaitannya dengan penyelenggaraan pemantauan radiasi daerah kerja itu tugasnya dari fisikawan medik. Enggak, pemegang izin yang punya tanggung jawab, tapi yang melakukan itu fisikawan medik atau pada saat UKES sebenarnya. Nanti kita akan bicara di situ. Kemudian pemantauan dosis untuk pekerja. Ini yang sudah yang tadi Ibu bilang, yang tribulan tadi. Nah, sekarang Ibu di sini mengingatkan prinsip kerja dari review alat ukur sedikit. Alat ukur radiasi. Ada dua ya. Apa? Monitor personal, monitor area. Sebelum jauh ke sana, untuk alat ukur radiasi ada 3 jenis detektor. Nah, isian gas, sintilasi, semikonduktor. Isian gas ada 3. Apa saja, Mas? Isian gas. Apa, Mas? Bukan, isian gas tuh ada 3. Ada 3 jenis detektor juga isian gas. Apa, Mbak? Proporsional, kamar ionisasi, Geiger-Müller. Semua detektor tadi bisa membedakan energi kecuali GM. Jadi sintilasi semikonduktor semuanya bisa membedakan energi. Isian gas yang proporsional sama kamar ionisasi juga bisa membedakan energi. Jadi nanti ini dipakai buat sedikit gitu kalau di soal gitu. Detektor isian gas yang tidak bisa membedakan energi. Kalau udah jelas begitu ya. Sekarang detektor isian gas yang bisa membedakan energi. Di situ tulisannya, ya nanti ada sintilasi jawabannya, ada semikonduktor, ada kamar ionisasi, ada GM. Harusnya kan kamar ionisasi ini jawabannya. Tapi kadang-kadang teman-teman itu analisisnya cuma 1. Begitu ada begitu yang bisa membedakan energi, di situ ada semikonduktor, ada sintilasi, sintilasi langsung dicontreng gitu kan. Yang soalnya paling melekat tuh membedakan energi sintilasi. Nah maksud Ibu, kalau ada soal, tolong itu dilihatnya dulu. Gitu. Jadi gitu, kadang-kadang kalau membedakan energi, wah sintilasi udah kelihatan langsung contreng gitu kan. Padahal di situ udah jelas detektor isian gas yang bisa membedakan energi. Pasti ada antara 1 kamar ionisasi atau proporsional. Gitu kan, terus yang lain jeglongan semua itu. Kayak gitu. Maksudnya tolong dipahami soal-soal tadi, jangan sekali jawab langsung gitu. Kalau itu agak banyak agak meragukan gitu. Untuk menjawab soal ujian, kerjakan yang paling mudah dulu. Jangan terjebak dengan hitungan. Karena kalian kalau udah merasa bisa ngitung, penasaran, ngitung terus waktunya habis hanya untuk 1 soal. Iya kan? Kalau udah nanti tinggal satunya udah habis, kalian langsung semaunya aja gitu kan. Jadi yang mudah dulu, karena nggak ada nilai, karena bobotnya sama antara yang mudah sama yang paling sulit. Di akhir-akhir menjelang selesai, kurang 5 menit gitu, koreksi, pastikan semuanya terisi, walaupun ngawur, kalau udah terakhir tuh. Ya siapa tahu ngawurnya tapi berdoa, ya Allah mudah-mudahan membantu kelulusan gitu kan. Itu terakhirnya gitu, jangan dibiarkan ada yang nggak terisi pada saat ujian. Karena nggak ada nilai minus. Nggak ada nilai minus. Jadi sebelum dikumpulkan, pastikan semuanya terisi. Walaupun tadi ngawur, bismillah, ABCD-nya ketemu nih. Gitu ya. Oke, sekarang balik lagi ke sini. Menyediakan perlengkapan proteksi radiasi. Oh, istirahat dulu. Oh, ya. Udah istirahat. Nggak, Ibu kan sampai jam 12 panjang. Sengaja ceritanya banyak sampai jam 12. Udah silakan istirahat. 15 menit. Berarti sampai jam 10 lewat 5. Aduh.
Ush. Wow.